Dan Metro TV pemirsa juga berkesempatan untuk ngopi bareng dengan Dubes Indonesia untuk Iran yang membahas nego-nego WNI yang harus dievakuasi kembali ke tanah air. Kita simak ini liputan Anggi Hasibuan dan juru kamera Maulana Ridwan di Teheran, Iran dalam segmen Ngopi berikut ini. Ya, pemirsa, Selat Hormuz ini lagi jadi sorotan dunia. Banyak juga warga negara Indonesia yang kebetulan menjadi ABK atau juga warga negara Indonesia yang kebetulan melewati selat ini harus ditangani oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Teheran. Saya sudah bersama dengan Pak Dubes kali ini untuk ngopi-ngopi. Pak Dubes, terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat datang buat teman-teman tim Metro TV dari Jakarta. Terima kasih, Pak. Pak, ini saya tahu Bapak sibuk banget ya, tapi Bapak kan ibaratnya baru sampai ke sini sudah 2 kali ngurusin evakuasi, langsung perang gitu. Gimana, Pak? Sebetulnya kan kalau kami seluruh tim KBRI sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia siap ditugaskan dimanapun untuk melakukan tugas apapun yang dibebankan kepada kami secara kedinasan, termasuk dan terutama terkait dengan upaya pelindungan warga negara Indonesia dimanapun berada. Dan dalam hal ini saya selaku Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Iran dan Turkmenistan memiliki kewajiban untuk terus melakukan seluruh measures, langkah-langkah yang bisa saya lakukan beserta tim KBRI untuk membantu memberikan bantuan yang appropriate tentunya, seperlunya dan dengan segala macam keterbatasan yang ada terhadap WNI yang berada di wilayah Iran dan Turkmenistan. Oke, Pak Dubes, dalam Bapak kan berarti sudah berpengalaman nih, ada beberapa kali kejadian Pak ya, dan harus evakuasi warga negara kita. Dalam situasi keamanan yang berubah dari jam ke jam gitu Pak, bagaimana KBRI menentukan siapa yang harus diprioritaskan lebih dulu untuk dievakuasi atau diamankan? Ya, sebenarnya mungkin saya harus cerita sedikit untuk tarik mundur ke belakang pada saat terjadinya perang di tahun lalu, tahun 2025 di bulan Juni yang dikenal oleh orang sebagai perang 12 hari. Pada saat itu kita juga KBRI, hanya waktu itu saya belum ada di sini, saya masih tugas di Jakarta, tapi sempat turut membantu proses evakuasi yang berjalan pada saat perang tersebut. Dan patut dicatat bahwa sejak terjadinya perang di bulan Juni tahun lalu itu, sebetulnya status siaga 1, which is siaga 1 itu yang paling tinggi ya, mengenai kewaspadaan, mengenai terkait keamanan dan keselamatan, safety and security warga negara Indonesia itu sudah yang paling tinggi dari sejak tahun lalu. Nah, jadi ketika sekarang terjadi lagi perang yang diawali dengan serangan dari Israel dan Amerika Serikat di tanggal 28 Februari, sebetulnya hal itu terkait dengan pelindungan dilakukan sebagai kesinambungan, kelanjutan dari apa yang sudah kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi banyak juga WNI yang sebetulnya relatif sudah bersiap, sudah lebih aware mengenai adanya kemungkinan perang segala macam, dan juga sudah mulai mempertimbangkan secara pribadi bagaimana akan ikut proses evakuasi apa tidak. Karena patut saya tekankan juga bahwa sebetulnya pada ujungnya, akhirnya itu ya, ujung-ujungnya itu keputusan untuk ikut tidaknya proses evakuasi yang diprogramkan atau dirancang oleh pemerintah itu tetap jatuh di tangan masing-masing individu. Hanya tentunya pada saat pemerintah Indonesia menyatakan suatu negara berada di dalam siaga 1, artinya sebetulnya bukan lagi dihimbau, tapi memang diminta warga negara Indonesia yang ada di wilayah tersebut untuk segera meninggalkan wilayah tersebut untuk keamanan dan keselamatannya. Tapi lagi-lagi kita akan ada proses di mana kita berkomunikasi dengan para WNI yang ada untuk menyampaikan rencana apa yang akan dilakukan pemerintah melalui KBRI dan bagaimana mereka akan engage, akan ikut atau tidak ikut terhadap proses tersebut. Oke. Pak Dubes, seberapa sulit menjaga komunikasi dengan WNI yang di tengah potensi gangguan internet, pembatasan mobilitas, hingga resiko serangan? Apakah ada semacam skenario ketika KBRI benar-benar kehilangan kontak dengan sebagian WNI? Memang ada beberapa tahap ya terkait dengan kelancaran komunikasi ini yang memberikan impact, memberikan dampak pada cara kami di KBRI melakukan komunikasi dengan
WNI yang ada, baik itu di Iran ataupun di Turkmenistan. Hanya untungnya, lagi-lagi ini mungkin kita tidak bisa melihatnya hanya pada saat terjadinya kejadian saja, tapi bahwa komunikasi yang terjalin antara KBRI dengan para warga negara Indonesia yang ada di lingkungan Iran dan Turkmenistan ini sudah terjalin bahkan sebelum terjadinya event-event kejadian-kejadian, insiden-insiden tertentu. Jadi KBRI memiliki database yang relatif update mengenai keberadaan warga negara Indonesia tersebar di kota mana saja. Kemudian kita mencari cara tidak hanya terpaku di dalam salah satu platform komunikasi saja. Jadi kalau memang ada platform komunikasi yang tidak dapat digunakan, semuanya dilacak begitu semua. Baik itu karena pembatasan tertentu oleh pemerintah setempat karena masalah keamanan, keselamatan, atau karena memang ada kerusakan akibat peperangan, itu tidak menghentikan kami untuk terus melakukan tracing kepada para WNI tersebut dimanapun mereka berada. Bahkan paling tidak sempat ada periode ketika mungkin internet tidak berfungsi, tapi telepon reguler itu masih bisa berjalan. Jadi sebisa mungkin tim KBRI melakukan kontak per telepon satu persatu. Ya tentu mungkin tidak bisa menjangkau sekitar seluruh 400 orang Indonesia yang ada di Iran. Jadi paling tidak kita bisa membuat komunikasi dengan simpul-simpul tokoh-tokoh masyarakat di berbagai kota. Itu yang bisa kita manfaatkan saat itu dan menyebarkan berbagai informasi yang diperlukan sehingga kita pun bisa memperoleh respon dan juga informasi yang paling kini mengenai situasi masing-masing WNI di berbagai kota tersebut. Oke, di bawah Bapak apakah ada terobosan berkenaan dengan cara komunikasi ini, Pak? Mungkin kalau dibilang terobosan juga mungkin terlalu exaggerate dan dibesar-besarkan, tapi paling tidak saya minta kepada teman-teman saya itu, tim saya, untuk memaksimalkan semua platform aplikasi komunikasi lokal yang mungkin hanya bisa digunakan di Iran, apa segala macam itu, untuk supaya kita punya banyak opsi untuk meraih, menjangkau para WNI dimanapun mereka berada. Dan alhamdulillah para WNI yang berada di wilayah akreditasi saya, baik di Iran ataupun Turkmenistan ini memiliki hubungan kemitraan yang baik dengan KBRI. Jadi mengupdate keadaannya itu termasuk bahkan menginformasikan keadaan kota tempat mereka berada itu secara reguler. Jadi kami pun merasa terbantu dengan informasi yang mereka share, sehingga kami bisa memiliki bird eye views mengenai titik-titik mana yang menjadi hotspot, lokasi mana yang kira-kira perlu dihindari, meskipun itu tidak diberitakan misalnya di media mainstream, ataupun juga mungkin dengan informasi-informasi yang masuk dari WNI, kami lebih kaya informasinya ketika kita mau menentukan jalur-jalur evakuasi yang akan dipakai oleh pemerintah. Karena ini seringkali terjadi, terutama mungkin masyarakat yang berada di luar Iran ya, yang jauh, itu selalu akan come up dengan kesimpulan kok KBRI atau pemerintah itu lambat. Saya bahkan lapor langsung kepada pimpinan, dalam hal ini Pak Menteri Luar Negeri, secara reguler selama internet masih bisa berfungsi atau saya harus menggunakan telepon satelit supaya tidak terputus laporan. Saya sampaikan bahwa saya lebih baik mengambil resiko saya ditindak karena dianggap lambat, tapi saya mengambil keputusan yang paling tepat dan paling aman ketika melakukan proses evakuasi. Karena at the end of the day ini bukan masalah kenyamanan, tapi masalah keamanan. Karena bagaimanapun sangat penting bagi kami di perwakilan dan pusat untuk selalu ada di dalam situasi at the same page, at the same page, ya. At the same pace, at the same page. Jadi bukan hanya kita ada dalam pengetahuan yang sama, tapi kita bergerak secara bersama-sama. Karena seperti paling gampang aja contohnya, bagaimana sebuah proses evakuasi itu harus dilakukan ke titik mana, apakah melibatkan negara lain di luar Iran, apakah negara lain tersebut ada KBRI-nya atau tidak, untuk menyambung estafet membantu para WNI yang evakuasi, sebelum akhirnya kita carikan cara untuk bisa kembali ke tanah air. Jadi hal itu sebetulnya banyak hal yang dilakukan tapi mungkin tidak pernah akan tampak ke permukaan. Disitulah kadang-kadang publik juga mungkin ada baiknya dapat sedikit lebih mungkin bukan sabar, tapi paling tidak lebih aware bahwa banyak hal-hal yang tidak akan tampak ke permukaan, karena it's not only about setting
panggungnya, terus performance-nya seperti apa. Tapi banyak yang terjadi di balik performance tersebut. Oke, pernah kejadian Pak, akhirnya Bapak juga harus mengambil keputusan yang justru itu sebenarnya membahayakan Bapak sendiri atau tim-tim di staf di sini? Ya, yang saya ingat itu dari evakuasi yang kita lakukan di saat perang sekarang ini yang sudah memasuki hari ke 84 hari ini. Kita kan sudah 3 kali proses evakuasi yang melibatkan sekitar 111 WNI, baik itu yang bermukim di Iran ataupun yang memang tidak bermukim tapi kebetulan berada di Iran. Oke. Nah, jadi banyak kembangannya ya, banyak dinamikanya. Misalnya bagaimana saya harus beserta teman-teman KBRI mencoba mencari cara untuk membantu teman-teman ABK misalnya yang sebenarnya mungkin tidak pernah terdaftar selama ini berada di wilayah akreditasi Iran, tapi berada di pelabuhan-pelabuhan yang terdampak oleh konflik yang terjadi. Dan rute yang mana yang harus kami ambil untuk menjamin bahwa kepindahan mereka ke Teheran, dalam hal ini ke ibu kota sebagai titik kumpul, itu tidak justru melalui titik-titik yang berbahaya. Jadi saya harus betul-betul mengamati dan menentukan yang kira-kira berdasarkan informasi yang paling komprehensif, itu yang paling aman. Lagi-lagi, mungkin bukan yang paling nyaman, mungkin harus lebih jauh atau harus melalui titik-titik di mana harus menginap dulu karena mungkin perjalanan malam kurang aman. Tapi itu saya mintakan pengertiannya dari teman-teman WNI bahwa itu adalah hal yang terbaik untuk keselamatan mereka sendiri. Pak Dubes, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima Selamat kasih. bertugas Pak, mudah-mudahan sehat selalu dan terima kasih sudah berhasil mengevakuasi warga negara Indonesia ke tanah air dan semoga kita sama-sama berharap ini damai-damai aja semuanya gitu. Pak Dubes, terima kasih. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.